Jadi gerakan rakyat tuh asosiasinya menyenangkan. Jangan gerakan rakyat bunyi gerakan keras-keras, jago debat semua, nggak bisa kalah kalau debat. Jangan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menjadi orang yang menyenangkan. Kenapa data empiris menyatakan bahwa Partai PGR besutan Anies Baswedan ini akan muncul menjadi pemenang pemilu? Wow, oh, apa itu data empiris? Kawan-kawan yang menuntut. Dan saya titip pada semuanya sekalian, kemana-mana, bawa ke santun, bawa stabilitas jiwa, bawa stabilitas mental. Ini bos sekalian, dilebarin dikit. Namanya senyum. Jadi gerakan rakyat tuh asosiasinya menyenangkan. Jangan gerakan rakyat bunyi gerakan keras-keras, jago debat semua, nggak bisa kalah kalau debat. Jangan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menjadi orang yang menyenangkan. Di kampung, di lingkungan, wah kalau ada gerakan rakyat datang asik jadinya. Jangan kalau ada orang gerakan rakyat datang pulang amat bener nanti pusing lebih. Nah, itu masalah itu nanti. Ya sekalian harus menjadi pribadi yang supaya apa? Mengajak semua. Ini adalah gerakan perubahan yang dikerjakan. Betul tidak Mas? Menangkan hati, bukan menangkan debat. Menangkan hati, bukan kalahkan lawan bicara. Betul Mas? Ini yang harus kita dorong sama-sama. Kalau Bapak Ibu di forum debat, nah menangkan debat itu. Namanya juga forum debat. Tapi kalau sehari-hari, menangkan hati. Kenapa data empiris menyatakan bahwa Partai PGR besutan Anies Baswedan ini akan muncul menjadi pemenang pemilu? Wow, oh, apa itu data empiris? Kawan-kawan yang menuntut ilmu di perguruan tinggi ataupun di sekolah menengah atas tahu apa itu data empiris. Fakta empiris adalah fakta yang telah dibuktikan secara ilmiah. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membaca rekam jejak, kemudian dengan penelitian-penelitian, percobaan-percobaan, eksperimen-eksperimen membuktikan bahwa ini akan terjadi nanti. Bahwa cat berwarna hijau itu adalah campuran dari cat berwarna kuning dengan biru, dicampur dapat hasilnya. Pasti. Data empiris ini kalaupun meleset sedikit. Dan ini berdasarkan fakta juga. Fakta secara sosial namanya, berdasarkan sejarahnya. Apa itu sejarahnya? Kenapa bisa disimpulkan oleh para ahli? Karena yang meneliti ini para ahli. Kenapa? Kan begitu. Sejarah menyatakan, demo kemarin ke DPR itu apa artinya? Artinya masyarakat tidak puas dengan partai-partai politik yang ada. Demo kepada DPR. Anggota DPR itu adalah kader-kader partai politik, mewakili partai politik. Artinya partai-partai sekarang ini yang ada tidak puas masyarakat kepada mereka. Kenapa mereka tidak puas? Contohnya, dalam Pilpres kemarin, ada koalisi perubahan katanya. Nasdem, PKB, kemudian PKS. Mereka mendapatkan suara tambahan karena mendukung Anies Baswedan di Jakarta, di DPR Senayan. Wow, luar biasa. Itu karena mereka mendukung Anies Baswedan. Tapi tiba-tiba mereka berkhianat. Besok-besok pemilih PKS, Nasdem yang waras dan pemilih PKB yang waras itu tidak akan memilih partai itu lagi, akan pindah ke PGR. Begitu kesimpulannya yang satu. Kemudian kita lihat lagi. Apakah ada partai-partai politik yang bicara masalah bencana Sumatera kemarin? Menolong, bahkan menyuarakan. Seharusnya mereka yang menyuarakan pertama. Bencana ini dijadikan bencana nasional. Karena di situ ada pemilih mereka juga semuanya yang mendudukkan kader-kadernya di DPR. Karena suara-suara dari 3 daerah kemarin itu mereka sama sekali tidak ngomong. Begitu Prabowo tidak mau menjadikan bencana nasional, seharusnya mereka mengatakan ini wajib bencana nasional. Karena di sana ada kader-kader saya juga yang hancur balau dibuatnya. Mereka tak akan memilih lagi partai-partai yang ada sekarang. Seluruh partai, tidak ada satupun kan? Itu fakta empiris namanya. Mereka di 3 provinsi tersebut tak akan memilih satupun dari partai-partai yang ada sekarang. Mereka akan pilih PGR. Dan kemudian lagi, ada masalah sekarang dalam masalah makan bergizi gratis. Apakah ada partai yang di DPR yang menyuarakan suara rakyat bahwa di situ banyak masalah? Hanya PDI kan? Itu pun di luar. Di dalam DPR kok tidak mau mereka berbicara, padahal mereka didudukkan, diletakkan di situ untuk berbicara mengenai hal itu, untuk mengkoreksi ini, untuk mengkoreksi tujuannya supaya ini benar-benar program ini berjalan sebagaimana mestinya. Tapi ternyata tidak ada satupun partai di DPR yang menyuarakan hal itu. Apalagi sekarang masalahnya dengan BOP-nya Prabowo. Apakah masyarakat Islam setuju dengan tindakan Prabowo masuk BOP-nya Trump? Saya rasa masyarakat Islam tidak. Pemilih dari partai-partai di seluruh Indonesia itu adalah masyarakat Islam. Masyarakat Islam.
mereka akan lari dari partai-partai tersebut, akan pilih PGR. Kenapa PGR? Hanya Anies yang mengatakan bencana Sumatera itu. Hanya Anies yang getol menyuarakan kepentingan Palestina. Sesederhana itu fakta empiris yang tak bisa dibantah untuk sementara waktu. Terima kasih. Pagi-pagi pergi ke Tasik. Ke workshop bersama Pak Anies, sangat asik. Pemimpin ini definisinya sederhana. Disebut pemimpin bila ada yang jadi pengikut. You are a leader if and only if you have follower. If nobody follow you, you are no leader. Follow you voluntarily. Follow your thinking, follow your action, follow your words. Jadi disebut pemimpin bila punya pengikut, diikuti secara sukarela. Apa? Pikirannya, kata-katanya, tindakannya. Itu aja. Kalau Anda mau jadi pemimpin, maka nomor satu, Anda harus punya pengikut. Dan orang mau ikut Anda kalau apa? Percaya. Kalau yang pemimpin, dia diikuti. Yang pejabat ditaati. Kenapa? Ya karena dia punya kewenangan. Dia kasih perintah, semua harus taat. Kalau pemimpin diikuti sukarela. Jangan jadi pejabat muda, tapi jadilah pemimpin muda. Anak yang memimpin karena diakui sebayanya akan kepemimpinannya. Luar biasa. Dalam perjalanan bangsa ini, kita sering menyaksikan bahwa politik kadang terasa keras, penuh perdebatan, bahkan kadang menimbulkan jarak di antara sesama anak bangsa. Namun, ada sebuah gagasan yang mengingatkan kita bahwa politik tidak harus selalu seperti itu. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Anies Baswedan, gerakan rakyat harus memiliki asosiasi yang menyenangkan. Gerakan rakyat harus menghadirkan senyum kemanapun kita pergi. Kita membawa kesantunan, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang dibangun oleh nilai-nilai budaya yang menjunjung tinggi sopan santun, kebersamaan, dan rasa hormat kepada sesama. Gerakan rakyat lahir dari semangat itu. Ia bukan sekedar wadah organisasi, tetapi juga gerakan nilai, sebuah gerakan yang mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kehidupan demokrasi dengan cara yang damai, dengan cara yang beradab, dan dengan cara yang membahagiakan. Bayangkan, jika setiap kader gerakan rakyat datang ke tengah masyarakat dengan wajah yang ramah, bukan dengan kemarahan, bukan dengan caci maki, tetapi dengan senyum yang tulus, dengan sikap yang menghargai setiap orang, siapapun latar belakangnya. Ketika gerakan rakyat hadir di desa-desa, di kota-kota, di kampus-kampus, dan di berbagai ruang masyarakat, maka yang dirasakan oleh masyarakat adalah energi yang positif, energi persaudaraan, energi kebersamaan. Karena sesungguhnya kekuatan terbesar bangsa ini adalah persatuan rakyatnya. Gerakan rakyat percaya bahwa perubahan tidak selalu lahir dari teriakan yang keras. Perubahan yang juga bisa lahir dari ketulusan, dari kerja yang konsisten, dari kesantunan yang tidak pernah ditinggalkan. Kita ingin membangun budaya politik yang baru, budaya politik yang lebih sehat, budaya politik yang membuat masyarakat merasa nyaman untuk terlibat. Politik seharusnya tidak membuat rakyat lelah. Politik justru harus membuat rakyat merasa memiliki masa depan. Itulah sebabnya gerakan rakyat ingin membawa wajah politik yang berbeda, wajah politik yang menghadirkan harapan. Perjalanan sebuah gerakan tentu tidak instan. Ia membutuhkan waktu, membutuhkan kerja keras, dan membutuhkan komitmen dari seluruh anggota gerakan. Namun jika kita melihat dinamika yang berkembang di masyarakat, ada satu hal yang semakin jelas. Semakin banyak masyarakat yang menginginkan politik yang lebih santun, lebih bersih, dan lebih berpihak kepada rakyat. Berdasarkan berbagai pengamatan politik dan dinamika dukungan masyarakat, sebagian analis melihat adanya potensi bahwa gerakan rakyat dapat berkembang menjadi kekuatan politik yang signifikan menuju pemilu mendatang. Hal ini tentu bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Semua itu hanya bisa terjadi jika gerakan rakyat terus bekerja di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat, dan menjaga nilai-nilai kesantunan dalam setiap langkah perjuangan. Jika nilai-nilai itu dijaga, jika semangat kebersamaan terus dipelihara, maka bukan tidak mungkin gerakan rakyat akan menjadi salah satu kekuatan penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia ke depan. Namun kita harus selalu ingat bahwa tujuan utama gerakan rakyat bukan sekedar kemenangan dalam pemilu. Tujuan utama gerakan rakyat adalah menghadirkan perubahan yang membawa kebaikan bagi bangsa ini. Kemenangan sejati adalah ketika rakyat merasa kehidupannya lebih baik, ketika pendidikannya semakin maju, ketika ekonomi semakin kuat,
ketika keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Karena itu, setiap kader gerakan rakyat harus menjadi contoh, menjadi teladan dalam sikap dan perilaku. Jika kita berbeda pandangan dengan orang lain, kita tetap menghormatinya. Jika kita berdiskusi dengan masyarakat, kita mendengarkan dengan penuh perhatian. Kesantunan harus menjadi identitas kita. Bayangkan, jika jutaan orang di seluruh Indonesia bergerak dengan semangat yang sama, bergerak dengan wajah yang ramah, bergerak dengan hati yang tulus, bergerak dengan tujuan yang mulia. Gerakan seperti itulah yang akan membawa perubahan besar bagi bangsa ini. Indonesia adalah negeri yang penuh potensi, dengan sumber daya alam yang melimpah, dengan generasi muda yang kreatif, dan dengan masyarakat yang memiliki semangat gotong royong yang kuat. Jika semua potensi itu bersatu, maka masa depan Indonesia akan menjadi masa depan yang cerah. Gerakan rakyat ingin menjadi bagian dari perjalanan itu, menjadi gerakan yang menghubungkan harapan rakyat dengan masa depan bangsa. Oleh karena itu, mari kita terus menjaga semangat ini. Mari kita terus menjaga kesantunan ini. Mari kita terus menyebarkan senyum dan harapan di tengah masyarakat. Karena ketika gerakan rakyat membawa kebahagiaan, membawa persatuan, dan membawa harapan, maka gerakan itu akan tumbuh kuat di hati masyarakat. Dan dari sanalah masa depan Indonesia akan dibangun.